kalau misalnya Pak Juradi ini Tidak bersalah. dinyatakan tidak bersalah, ini konsekuensi BK, pernyataan BK, ya, waktu itu meyakinkan para pendemo gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Setelah sekian lama kita nggak podcast nih, sekarang kita ngobrol santai lagi ya. Ini Kang Rudi Idham Malik, Ketua LSM Geram, Ya. Gerakan Masyarakat Marginal ya, Kang Rudi ya. Gerakan rakyat marginal. Gerakan Rakyat marginal. Marginal ya. Jadi pemirsa, kita ngobrol santai, kita lagi bahas isu-isu di daerah ya, di Kabupaten Kuningan. Banyak sih sebetulnya isu-isu yang sekarang lagi hot dan hit mungkin ya. Itu ada isu kekayaan pejabat gitunya, kekayaan pejabat eselon 2, lalu isu kemiskinan gitunya, bahwa Kuningan termiskin di Jawa Barat gitu kan, dari sisi indeks kedalaman gitunya. Dan masih banyak sih sebetulnya yang bisa kita obrolkan ya, Kang Rudi. Namun untuk sekarang kira-kira apa nih yang kira-kira masyarakat penasaran gitu kan, atau kita bahas semua aja? Ya boleh lah. Tapi ada yang lebih menarik nih. Apa tuh? Melawan lupa ya, terkait nasib sanksi daripada Ketua DPRD Pak Nujuradi. Diksi limbah. Nah itu Ya, diksi limbah, saya juga iya. hampir lupa sih sebetulnya. Iya sih ya. Ya, Udah berapa bulan itu kan, akhir-akhir 2020 ya, ya, Kang Rudi. Jadi diksi limbah ini kabar terakhirnya itu lagi sidang PTUN di Bandung sidang gitu. PTUN. Sidang PTUN. Tapi kita belum konfirmasi lagi sih perkembangannya gitu kan, seperti apa. Apakah dimenangkan oleh siapa gitu kan. Atau memang seperti apa gitunya akhir ceritanya. Mungkin nanti kita juga mau konfirmasi lah khususnya kepada BK ya. Ya, soalnya gini ya, Pak Deden, ini terima kasih juga udah mampir ke sini lagi. Iya, Gitu iya, ya, iya. udah lama ya kita nggak bincang-bincang gitu kan, bincang-bincang ya santai lah ya. Santai sambil ngopi. Ada goreng aci tuh. Goreng aci panas ini. Ya, kurma itu menjelang mau Ini Ramadan kurma tuh. Ya. Oh, sebentar lagi ya? Ya, Mana sebentar ya? lagi Pak. Nah, jadi gini Pak Deden, kita sebagai masyarakat juga sudah lama menantikan keputusan Pak Nujuradi ini sebagai ketua DPRD yang notabene tersangkut dengan kasus diksi limbah. Nah, jadi sekarang kita mau tanya nih ke BK. Ya. Dulu kalau saya nggak salah, ada salah satu dari BK ini untuk mempertaruhkan jabatannya. Ya. Nah ini bukan salah satu lagi itu. Dua orang kalau nggak salah. Dua orang ya? Dua orang. Iya. Pak Dr. Toto sama Pak Purnama, Pak Haji Purnama. Iya. Ya, mungkin dua orang itu yang saya menarik nih, mereka ini begitu semangatnya membela keinginan tuntutan dari masyarakat, sehingga Iya. keluar ucapan dari
BK tersebut sampai mempertaruhkan jabatannya, kan begitu. Saya sih cukup kagum juga. Kagum ya. Ya, sangat antusias lah mendengar aspirasi masyarakat. Kan itu. Keinginan-keinginan masyarakat, ekspektasi-ekspektasi masyarakat. Tapi ini kan kata Pak Deden tadi perjalanannya sedang di PTWN kan, PT UN Bandung. Ya. Jauh sih ke sana ke Bandung. Nah, seberapa lama gitu kan jawaban pertanyaan itu kan gitu. Nah, ini juga saya menanti nih hasilnya kan begitu. Karena ini ada pertaruhan yang cukup menarik untuk dipertontonkan lagi, Pak. Ya dulu kan demonya sampai besar-besaran Sampai ya. besar-besaran, Pak. Sampai jadi isu nasional Isu itu kan waktu nasional. itu. Nah, kita bukan istilahnya diam begitu saja, atau misalkan kita lupa begitu saja, kan gitu. Ini justru saya yang menarik ini gitu, Pak. Ya. Ada pertaruhan gitu loh. Pertaruhan jabatan sebagai, kalau nggak salah salah ya. Mungkin ada rekamannya waktu di demo ya. Ada di mungkin bisa video. nanti dibuka lagi Pak Deden gitu kan, untuk menegaskan ke publik saja bahwa BK ini siap mempertaruhkan lah jabatannya kalau nggak salah nih, kalau Pak Nujurahdi ini masih jadi ketua DPRD gitu. Atau gimana tuh narasinya? Nah itu masih harus dibuka-buka lagi ya videonya. Jadi bahasanya persisnya seperti apa gitu ya. Kalau nggak salah sih sampai mempertaruhkan dari keanggotaan dewannya, bukan hanya jabatan di BK-nya gitu ya. Oh gitu ya. Jadi anggota plus jabatan. Iya. Waduh. Kalau anggota jadi keanggotaan dewannya gitu ya. Waduh. Tapi apakah nggak tahu nih, apakah memang PTWN-nya sedang berjalan atau memang sudah ada hasil. Kita juga belum konfirmasi lagi. Belum konfirmasi. Ya kebetulan aja sekarang diingatkan gitu. Karena memang mungkin yang lain juga mungkin lupa ya. Jadi mungkin lupa, nggak tahu, mungkin nunggu Pak. Saya nunggu ya juga. Karena kabar terakhir PTWN ya? Gitu kan. Ya itu saja sih kalau menurut saya ya. Lebih menariknya lagi bukan Pak Jul atau siapanya kan gitu. Ada pertaruhan di sini kan gitu. Ya. Ini cukup menarik bagi saya lah. Ya. Saya juga apresiasi lah kalau misalnya BK ini bersikap tegas kan gitu. Gitu kan, meyakinkan masyarakat kan gitu bahwa BK ini bekerja gitu loh Pak. Jadi apresiasi kinerjanya selama ini gitu kan, tahap demi tahap sudah dilakukan gitu kan. Cuman kan mungkin yang kita tunggu kabarnya itu endingnya ya. Endingnya. Iya Pak, gitu kan. Jadi kalau bersalah ya bersalah, kalau enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya ini misalkan gitu kan. Iya. Kalau misalnya Pak Jurahdi ini sebagai ketua DPRD ini dinyatakan PTWN ini hasilnya bersalah, otomatis Pak Jul mungkin turun dari jabatannya, kan begitu. Nah, sebaliknya Pak, kalau misalnya Pak Jurahdi ini dinyatakan tidak bersalah, ini konsekuensi BK, pernyataan BK, ya, waktu itu meyakinkan para pendemo gitu kan, bahwa akan menjaminkan yang tadi dikatakan Pak Deden, jabatannya, bahkan mungkin keanggotaannya kan gitu ya. Itu yang menarik itu loh. Iya. Apakah ini akan terjadi atau hanya sebatas Jadi dua-duanya mundur gitu ya kalau misalkan memang keputusan PTWN Pak Jul ini dimisalkan bersalah, dimisalkan ya. Gitu kan. Ya makanya kan kita juga tidak tahu nih hasilnya seperti apa kan gitu. Cuman masa sih waktunya berlarut-larut kan gitu. Apakah aturannya ada misalnya 3 bulan ada jawaban dari PTWN? Saya juga kurang paham ya, kalau persoalan PTWN kurang paham gitu kan.
Tapi sepengetahuan memang PTUN agak lama sih. Jadi sidang-sidangnya gitu ya. Proses sidangnya ya. Proses sidangnya Gelar enggak perkara dari A sampai Z lah. misalkan seminggu sekali, tiap hari apa gitu. Oh, iya iya. Biasanya gitu. Tapi kalau nggak salah sidang PTUN itu bulan Januari, kayaknya udah mendekati ini sih. Waktu putusan. Waktu putusan ya. Iya, seharusnya. Atau mungkin memang karena kuasa hukum yang mendampingi baik dari pihak Pak Jo maupun dari pihak PK itu kuasa hukumnya ini apa argumentasi hukumnya kuat-kuat gitu kan, sehingga membingungkan juga atau seperti apa, nggak paham juga ya. Ya, Dan ini terima kasih ke Kang Rudi, jadi teringatkan lah gitu kan, teringatkan masalah ini gitu ya. Jadi kita tidak terlena dengan isu-isu baru gitu kan ya. Ya itu kan salah satu bentuk apa ya, sikap kinerja daripada anggota dewan tersebut. Saya mah hanya wah ini cukup sejarah loh. Ya. Ya, kinerja anggota dewan yang sangat apa ya, mendengar aspirasi masyarakat gitu langsung gitu loh, langsung ditanggapi gitu kan, langsung diproses. Saya lihat apresiasi barulah gitunya. Baru ini sejarah. BK menindaklanjuti ini sampai dan sebagainya sampai perjalanan kan gitu. Sejarah ini kan gitu. Sampai reaksinya begitu itu dari pendemo juga. Tapi nggak ada demo lagi sih sekarang ya, belum. Bukan nggak ada demo lagi kan. Ini kan mungkin ini makan tugas yang demo ini kan udah selesai gitu kan, hanya mengantarkan bola ada di sana udah ya. Nah bola sekarang ada di PTUN kan PTUN, gitu ya. Nggak mungkin kok kita intervensi lah gitu kan, itu kan proses peradilan lah kan, masa gitu. Harus demo ke PTUN gitu kan, ke Bandung gitu ya. Kita yang jelas intinya kita tunggu hasil yang tadi saya katakan, konsekuensinya sama-sama ada konsekuensinya, baik BK maupun Jurahdi, kan begitu Pak? Ya. Ya berarti kan dari BK juga harus bicara gitu kan, perkembangan gitunya, perkembangan terkini dari Pak Jo juga sama gitunya. Ya. Mungkin Pak Dede nanti besok atau lusa lah, kalau ada waktu sempatkan bertanya lah, baik ke sekretariatan Dewan, Sekwan juga mungkin ada ini ya. Iya. Fasilitator kan? Fasilitator ya. Fasilitator. Udah sampai mana gitu kan, sejauh mana gitu. Iya, Pak Karena Sekwan, publik juga menunggu Pak. Tapi memang dari persoalan di Selimba nggak ada dampak sebetulnya ke kemiskinan di Kabupaten Kuningan ya. Pak, ada ini nggak kata-kata yang lebih apa ya? Tidak dramatis gitu. Oh gitu. Miskin. Jadi seolah-olah kata miskin itu orang yang emang tidak punya apa-apa kan gitu, baik sandang maupun pangan. Prasejahtera lah. Kalau prasejahtera kita sepakat nggak? Prasejahtera itu sebetulnya Pak Ridwan Kamil yang ngomong sih. Ya, harusnya kan Pak Ridwan Kamil juga jangan dibuka di publik dulu lah. Ya. Kan mungkin tiap-tiap kepala daerah suka ada rakor lah, sampaikan aja di rakor internal kan gitu. Jangan sampai mengeluarkan statement. Kan kalau Pak Ridwan Kamil ini kan pejabat politik Pak, gitu kan. Bukan istilahnya dari independen lah, gitu. Artinya mungkin sesuatu statement Pak Gubernur itu kan agak sedikit nuansa politis kan itu. Oh gitu ya? Iyalah. Nuansa politisnya ada? Ya mungkin begitu juga Pak, gitu kan. Karena yang saya tahu ini Pak Ridwan Kamil adalah pejabat politik Pak. Ya. Itu saja sih yang saya pahami gitu. Tapi sepengetahuan saya sih Pak Ridwan Kamil sering ke Kuningan gitu, main sampai
ikut membantu apa tamkot gitu kan. Nah itu Terus mah kan kewajiban waduk dharma. dia waktu kampanye Pak, Oh, janjinya ya. janji dia, ya apresiasi juga lah dengan janjinya gitu kan, untuk membantu mendongkrak sektor-sektor pariwisata, infrastruktur dan lainnya gitu. Cuman ya sedikit kurang etis lah kalau dibicarakan di publik bahwa Kuningan ini termiskin. Kebayang nggak Pak Deden? Ini mah sepengetahuan saya, kalau kategori miskin itu orang yang gimana ya, kelaparan, Ah, tidak punya sandang, tidak punya pangan. jadi bajunya compang-camping gitu kan ya. Ya gitulah, Ya, ya. kan asa terlalu lah gitu. Atau rumahnya Hmm. gubuk reot atau seperti apa Ya kan, gitu ya. lihat saja Pak Deden, Hmm. selama pandemi inilah yang saya lihat gitu kan, kita juga sering lah komunikasi ke beberapa desa lah. Saya belum pernah lihat orang yang kelaparan lah, itu saja dulu Hmm. di masa pandemi ini, kelaparan yang tidak makan 1 hari lah, maksimal 1 hari aja. Saya tidak, kasus kesini tidak ada gitu loh. Nah Iya. kebayang miskin, kata apa, miskin itu ya, asa terlalu kumaha lah Ya, gitu kan. Emang tidak ada kata lain sih ya. Iya. Prasejahtera gitu ya. Ya, prasejahtera itu kita akui lah. Prasejahtera, misalnya prasejahtera di bidang infrastruktur. Kenapa Kita, tuh infrastruktur? iya infrastruktur kan kita jalan berlubang-lubang kan itu ya. Oh, itu prasejahtera Prasejahtera. maksudnya. Iya, iya. Berarti prasejahtera jalan prasejahtera Sejahtera gitu kan. Oh, sekarang berlubang ya, banyak berlubang ya. Banyak berlubang gitu kan. Hujan mungkin karena faktor hujan. Ya mungkin ada yang faktor hujan, ada yang faktor emang pada apa, tahun-tahun sebelumnya tidak kasih anggaran lah. Oh, tidak ada anggaran karena tersedot oleh dana Covid mungkin ya. Ya, iya sih. Memang prasejahtera gitu ya. Prasejahtera secara infrastruktur. tapi kontras juga ya sama apa ya, ada kekayaan pejabat eselon 2 gitu kan ya. Jadi kontras juga. Ini saya kaget juga nih. Iya. Kuningan Mas merilis LHKPN para pejabat mah, terutama di jajaran eselon 2. Begitu ya. Tapi menurut saya kalau bicara fair nih, jangan disebutkan dong Apanya? ada yang Namanya. termiskin namanya gitu kan. Oh, Itu ironis Pak menurut saya. pejabat termiskin, pejabat terkaya maksudnya. Iya, jangan dibegitukan lah. Oh, Kalaupun mau dirilis ya inilah apa, LHKPN para pejabat gitu aja. oh jadi didatarkan gitu ya. Iya, jangan main judul inilah termiskin pejabat Bapak Dian Rahmat Yanwar sebagai sekda gitu kan. Ya. Tapi kan bagus juga sih sebetulnya itu pertanda ya, pertanda tidak apa ya istilahnya, tidak mengumpulkan harta kekayaan gitu semasa pejabat gitu. Ini yang disebut termiskinnya itu seperti apa sih? Jadi pengistilahan sebetulnya ya, Iya, pengistilahan. pengistilahan termiskin pejabat itu seperti apa sih? Orang toh, misalkan nih, ada yang ngomong ke saya, kan Pak Sekda teh, cina punya ini, piraku tuh. Ah, Nah itu tapi kan maksudnya. mungkin juga kan misalkan hutangnya pun segini gitu kan, Ya. sehingga ketika dikurangi hutang jadinya kan kecil gitu. Ya kalau bicara per gini aja lah, ya. Kalau mau diperiksa secara real aja, LHKPN ini. Bila perlu minta didatangkan KPK sebagai pendamping
untuk memeriksa kekayaan apakah betul itu kan apa yang dikatakan oleh Pak Deden di Kuningan Emas ini seperti ini gitu kan. Kita kan dasarnya dari itu. Dari itu ya mungkin itu terbaru atau itu laporannya 2019. Oh, 2019. Di publisnya 2020. Berarti kan yang 2021 kan belum gitu. Bahkan dari 35 pejabat itu kan tidak semuanya yang belum semuanya melaporkan gitu. Ada berapa belas gitu atau yang belum melaporkan itu. Belum tercatat datanya, kita belum bisa mengakses. Kalau laporan harta kekayaan pejabat negara ini, apakah melaporkannya itu betul-betul atau sebagian-sebagian sih? Nah itu saya juga belum tahu ya, mungkin. Soalnya data yang real dengan yang dilihat kasat mata gitu teh agak ini ya sedikit bisa beda. Sih ya, bisa. Ya itu nanti mungkin bisa konfirmasi lagi ya, barangkali apa ya, berkasnya belum lengkap atau seperti apa gitu. Jadi kan heran Pak Deden, misalnya sekelas Pak Dian ini kan pejabat tertinggi di ASN ya, sebagai sekda, dibilang Pak Deden dilihat kekayaannya kan termiskin, kan gitu. Jadi publik kan ada yang gini Pak, kumaha sih piraku sekda termiskin gitu kan, emang seperti apa kan gitu, dibandingkan dengan non pejabat ya yang tidak rumahnya yang tidak layak huni, yang anaknya ada putus sekolah gitu kan. Nah itu baru termiskin gitu, miskin lah. Karena mungkin istilahnya audiennya atau apa sih, di kelasnya mungkin beda. Jadi misalkan sesama pejabat eselon 2 gitu kan. Nah itu nggak dibandingkan misalkan dengan masyarakat biasa, atau nggak dibandingkan dengan pejabat eselon 3 gitu kan. Nggak dibandingkan sama Pak Bupati gitu kan, Pak Wabub yang mungkin lebih besar gitu kan harta kekayaannya. Justru ini kan mengundang reaksi gitu kan, yang awam melihat bahwa ironis lah kata-kata judul Pak Deden bahwa Pak Sekda ini termiskin di jajaran eselon 2 ya, eselon itu 2. Yang nulisnya Eki sih itu, Eki. Wartawan ya. Nah, wartawan Kuningan Emas. Harusnya kan jangan vulgar seperti itulah gitu. Mengundang reaksi kan masyarakat, jadi kan bahan bulian, nyinyiran kan itu ya. Sekarang kan zaman digitalisasi. Apapun beritanya sih saya lihat komen-komennya tidak melulu positif ya, tidak melulu. Ya yang saya lihat ini komen yang ini tidak ada yang positif Pak. Tidak ada yang positif. Saya lihat nih. Karena memang kondisinya lagi sekarang mungkin lagi seperti ini, maksudnya lagi istilahnya kita lagi musibah bersama gitu kan, lagi dilanda keprihatinan, terus di luar daerah juga lagi dilanda musibah banjir gitu kan, seperti itu. Jadi sehingga itu ngaruh ke psikologi gitu kan, komen-komennya jadi mungkin negatif. Yang jelas Eki ya jurnalisnya menulis itu. Eki. Bukan Pak Deden ya maksudnya tim sih ya, jadi media Kuningan Emas kami gitu kan tidak
tidak memiliki itikat buruk gitu kan dalam menuliskan itu. Ya saya juga kaget jujur Ya, saja ya, Pak Deden. Ini baru kali ini Kuningan Mas ya. Mungkin baru kali ini ya merilis LHKPN pejabat negara. Ah, baru Ya makanya saya kaget. Ya. Wah, luar biasa kata saya baru tuh. baru terakses gitu kan, Ya, datanya baru terakses. Ini jarang-jarang media yang merilis LHKPN pejabat Kabupaten Kuningan gitu. Ya kita sebetulnya terinspirasi ini sih, kemarin kan sempat juga merilis 15 orang terkaya di Kabupaten Kuningan gitu kan. Jadi kita juga jadi penasaran juga nih siapa nih pejabat yang Tapi kan ini lain lagi ceritanya Pak. Iya memang. Jadi mungkin itu ya Kang Rudi, yang jelas kami tidak ada itikat buruk dan ya masukan gitu, masukan, saran, kritik akan kita perhatikan lah gitu, jadikan bahan evaluasi. Yang jelas kita tetap memfungsikan diri sebagai media ya kontrol sosial lah. Betul gitu. betul. Ya sepakat. Ya. Kalau media itu emang kan mendengar, melihat, mencatat gitu ya. Cuman kan terkait isu LHKPN yang dirilis kemarin ya, itu cukup mengejutkan lah. Mengejutkan, sensitif ya. Berarti sensitif ya. Cukup mengejutkan. Jadi saya lihat, wah ini Kuningan Mas kok baru-baru nih merilis Oh iya. LHKPN. Publik kan melihat wah pejabat negara sekian kekayaannya gitu kan, si A, si B, si C, si D. Nah ini kan ironis Pak, Bapak merilisnya itu ironisnya itu adalah Pak Dian ini sebagai sekda gitu loh, pejabat tertinggi di ASN, di Kabupaten Kuningan, di pemerintah daerah, Pemkab kan gitu. Mungkin saja Pak Acep lebih miskin gitu kan, Ya nggak tahu tah. atau Pak Edo gitu kan. Nanti kita juga mau merilis sih itu Pak Bupati, Pak Wabub, bahkan 50 anggota dewan gitu kan. Kita akan cari datanya lah, biar masyarakat tahu juga gitu kan ya. Jadi kayaknya cukup ya Kang Rudi ya. Oke cukup Pak Deden. Obrolan Ini nikmati dulu nih goreng acip Pak Deden. Oh siap. Obrolan inilah ringan aja kita mah ya. Iya ringan lah. Ringan, santai. Tapi bawa anak kena nontonnya ngantuk merenya. Mah. Tapi tadi kan dibuka agak sedikit apa ya? Keseriusan lah gitu. Dibukanya kan keseriusan. Kita kan bertanya mengenai Kiki Limbah kan gitu. Enak buatan si Nyonya. Iya. Enak nama gratisnya Pak Deden. Buatnya. Ayam itu pulanya. Oke pemirsa, cukup sampai di sini bincang santai kita dengan Kang Rudi Idham Malik, Ketua LSM Gram. Terima kasih Kang Rudi ya. Ya, sami-sami Kang Deden. Nanti kedepannya kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ya. Dan kita lanjut pemirsa di bincang santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.